apalagi HP gawe nang ngaji zikir di HP Facebookan dong burung dengan tuan guru sibuk si HP ya, itulah dicela oleh Rasulullah SAW ya, dia itu seolah-olah apa ya, la tad'u ma'allahu biqalbin ghafil. Masa Nabi dia ada untuk mendengar ayat Allah tapi seolah-olah dia buta dari ayat Allah ya, dicela. Jangan menjadi hati yang kosong menua ya, lamun sewaktu-waktu aja kanggolah jawab SMS kah ya, jawab WA ini aja, langan mulai kedudukan sampai kebangkitan dan wah lepas-lepas angka lebih beda dan jauh HP ya maya, kalau kita tak fokus hilang fadilah itu, apalagi lawan aranja HP ya, udah kan ada PT ya sugul dengan berkelombas-kelombas bukan Facebook udah ya udah ya pasti itu ya udah klik karentuan guru Muammar doang mesti muncul juruk berkelombas swing iklan kan. Nah itu jadi ya Paisan jangan buka HP, kamu zikirlah tapi pasang dua, pasang telinga, pasang hati, pasang mulut untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hebat ya, berarti ngumpul semuanya, zikir lisan, zikir mata, zikir kolbu, zikir akli, akalnya itu main semua zikir. Tapi kalau tercurah ke HP ukuran itu namanya zikir HP. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang ta'zimi muliakan, imam tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan pertolongannya kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini keadaan sehat walafiat. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, barakah ridha dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga apa yang menjadi hajat dan munajat kita di maqam ini, di tempat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Azkar setiap subuh sekali dalam sebulan. Pada pertemuan bulan lalu kita membahas tentang zikir setelah salat, di antaranya salat subuh. Mungkin lanjut dengan babu ma yuqalu inda sabahi wa inda masa, yakni ini ada satu bab yang membahas tentang ucapan-ucapan atau doa-doa Nabi yang warid dari sahih inda sabah wa inda masa, yakni ketika pagi dan ketika sore. Jadi doa yang warid dari Nabi pagi dan sore, zikir-zikirnya disebut dengan zikir muqayyad atau zikir ghairu muqayyad. Zikir muqayyad ditetapkan waktunya pagi dan sore. Di Al-Quran banyak Allah sebutkan, yakni wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, zikir pada Allah bukrah pagi, asil yakni sore. Jadi bagaimana setiap pagi dan sore tidak lepas daripada zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam anna hadzal baba wasi'un jiddan. Ketahuilah bahwa bab ini, kata Imam Nawawi, sangat-sangat luas sekali. Laisa fil kitabi babun awsa'u minhu, tidak ada dalam satu kitab apapun yang lebih luas kecuali penjelasan tentang zikir pagi dan sore. Jadi kalau kita mau ikut zikirnya Nabi yang asli pagi dan sore itu terlalu luas, banyak sekali bacaan-bacaan Nabi, karena Rasulullah itu bagian daripada seluruhnya zikir.
zikirnya Nabi banyak. Janganlah kita mengaku sok ahli sunnah ya, sementara meremehkan orang lain karena terlalu banyak zikir-zikir Nabi yang tidak mampu kita ungkapkan. Jadi dipilihkan pun kita oleh ulama yang warid-warid yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. Di balik itu banyak doa Nabi yang tidak tercover pun oleh bab pembahasan. Saking apa? Saking banyaknya doa Nabi. Nah maka tidak ada satu bab dalam pembahasan kitab apapun yang lebih luas pembahasannya kecuali zikir pagi dan sore. Wa ana azkuru insyaallah taala fihi jumalan min mukhtasarihi, dan di sini kami kata Imam Nawawi akan menyebutkannya secara global dan secara ringkas, secara umum dan ringkas yang paling sering dibaca dan diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Faman wafaqa lil amal bikulliha, siapa-siapa yang menyesuaikan diri untuk beramal bikulliha keseluruhannya, fahiya ni'matun wa fadlun min Allah, maka berbahagialah anda diberi nikmat dan fadl yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi anda, kata Imam Nawawi, yang mampu mengamalkan sebagian besar dari zikir-zikir itu, maka beruntunglah anda mendapat nikmat dan fadl yang besar dari Allah. Karena banyak orang pun zikir sedikit tidak bisa ya, zikir sedikit apalagi zikir panjang. Maka di antara nikmat yang besar adalah kita bisa menzikirkan Allah Subhanahu wa taala yakni dalam setiap saat kita. Nah itu nikmat besar, kalau bukan tanpa pertolongan Allah maka tidak bisa. Sampai ukurannya kita bisa berzikir saat sakaratul maut ya, kita bisa menyebut la ilaha illallah saat sakaratul maut, itu bukan karena kita bisa, di bawah otaknya sudah tidak sadar, tapi dia bisa mengucapkan itu. Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang berzikir la ilaha illallah di akhir hayatnya maka dipastikan masuk surga. Dan itu bukan perkara biasa. Kalau ukurannya di waktu normal, di waktu sehat kita sulit mengucapkannya, apalagi di waktu sudah abnormal, apalagi sudah kita di nazak sekarat, ya tidak bisa lagi kecuali memang ada pertolongan Allah. Maka nikmat yang besar kita bisa berzikir, apalagi bisa zikir 1000, bisa zikir 10.000. Ara Abdullah pernah zikir 10.000? Pernah belum? Ya belum. Ya, belum ya itu. Maka ulama-ulama itu memang zikirnya panjang-panjang, zikir 10.000, zikir 20.000, zikir 100.000 ukuran. Itu biasa bagi kalangan sahabat-sahabat, apalagi Rasulullah SAW ya, panjang zikirnya. Maka nikmat yang besar bisa menzikirkan Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun tidak sebanyak itu ya, minimal lah ada yang terzikirkan dari itu. Yang penting jangan lupa ke Allah, wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum. Jangan, larangannya hanya jangan lupa saja. Pokoknya zikirlah semampu kita walaupun tidak sebanyak-banyaknya, penting jangan terlalu lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, guru-guru kita mengajarkan bahwa wahai anak-anakku, kita memang tidak dibekali dengan harta dan dunia, tetapi kelebihan kita sebagai santri, orang yang berilmu, adalah kita diajarkan menzikirkan Allah dengan 1.000, 2.000 sampai 100.000 ukurannya. Itulah yang mahal. Maka ketika engkau pulang ke rumah nanti, jangan tinggalkan zikir 1.000, zikir 10.000, karena ketika itu tanggungannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya kita diajarkan banyak zikir, kita diajarkan banyak riyadhah untuk zikir pada Allah. Itu bedanya orang pondokan dengan itu mahal menanak santri pondokan dibiasakan untuk zikir 1.000, zikir 100, gerak batin 100.000 ya, sampai dengan
20.000, nah itu biasa ya, dan didukung oleh lingkungan, itu menangnya ya. Sehingga apa? Sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi perlu kita melatih diri jemaah di zikir, melembutkan hati. Adik-adik jarang-jarang zikir ya, karena itu mengeraskan hati. Hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang sulit menzikirkan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dia berzikir dengan nomor hari doang baca syahadat kesekat asyhadu padahal dia sekalian salah. Banyak sekarang nih kita nikahkan orang disuruh baca istighfar doang marak dengan meronemu alam ya, astagfirullahin doang ya, coba baca la ilaha illallah la syarikalah. Berat apa iya berzikir orang seperti itu ya, pas nomor hari doang membaca syahadat Malik ya Allah, berat sekali. Waliyadzubillah, gimana nanti itu ya. Jadi mumpung kita masih sehat, berzikirlah, itu nikmat besar. Wa tuba lahu, dan beruntunglah ia. Wa man ajaza an jami'iha, dan barang siapa yang tidak mampu dari keseluruhannya, falyaqtasir, maka cukupkan min mukhtasariha, dari keringkas-ringkasnya. Kalau anda tidak bisa beramal dengan zikir sebanyak-banyaknya, maka jangan ditinggal seluruhnya, pilihlah yang mukhtasar, yang ringkas-ringkas, ala masya'a, atas kehendak kita, walau kana zikran wahidan, walaupun istiqomah di satu zikir, walaupun sikit zikir ya, sikit zikir sekedar subhanallah saja sehari dan semalam, yaitu sudah cukup. Yang penting jangan lupa ke Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi zikir ibu-ibu ini ya, zikir yang paling hebat, zikir kita yang tidak diketahui siapapun, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikirlah ya, maka diharamkan tersentuh api neraka air mata yang tumpah karena berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ya. Zikir sambil menangis, nah itu air mata yang diharamkan tersentuh oleh api neraka. Wal aslu fi hadzal babi min al-Qur'anil azizi qaulullah Subhanahu wa taala, dan dasar daripada zikrullah itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, surat Thaha, dan bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Itu khusus. Jadi zikir terbit, sebelum terbit sampai zikir terbenam, itu yang paling dicintai Rasulullah ya, dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan khusus waktunya qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, sebelum terbenam. Nah ialah tu paling afdal zikir hingga subuh sampai terbit, setelah asar sampai maghrib ya. Kalau tidak bisa ya mana-mana setelah solat subuh ada zikirnya, atau setelah asar jangan langsung ngincang-ngincang saja ya, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana zikir 100 dalam tasbih, tahmid, takbir, satu la ilaha illallah. Jangan tinggal subuh dengan asar kecuali dengan zikrullah, karena itu waktu yang paling ijabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai. La an ajlisa ma qaumin fi masjid hadza ahabbu ilayya min tulu'i syamsi wa an ajlisa ma qaumi fi majlisi hadza ahabbu ilayya min ghurubiha. Niscaya aku duduk di masjidku untuk berzikir pada Allah bersama kaumku sebelum terbit matahari, lebih aku cintai ketimbang terbitnya matahari itu sendiri. Niscaya aku berduduk setelah solat asar sampai dengan terbenamnya matahari, lebih aku cintai ketimbang terbenamnya matahari itu sendiri. Nabi tidak suka sunrise-an, apalagi sunsetan ya. Sudah demen Pak Abu ya, Pak Abu sunsetan. Nah itu kadang ye wah tunggu tak lagi jemak Januari tahun baru nih gimana Rahman senggigi tu nenginap tu ngana ngombe kentesan setan sama setan ronda kate ya ndak usah ya
Lebih baik kata Nabi, tidak suka Nabi, lebih baik zikirnya aku cintai ketimbang terbitnya atau tenggelamnya. Itu apa sih mau tenggelam terbit? Ya bagus semula lakukan bersamaan dengan tanduk syaitannya itu. Bro Natio muncul tanduk syaitan, halo nih, ya itu berdoa terus, ya Allah nih, ya makanya diharamkan sholat di waktu itu, di waktu terbenam, di waktu terbit. Kenapa? Karena bersamaan dengan tanduk syaitan. Harus dilebihkan antara asar sampai dengan terbenam, kalau fajar sampai dengan terbit. Makanya syuruk itu tidak boleh langsung di awal waktunya. Kalau syuruknya 5.40 misalkan, maka tidak boleh langsung 5.40, itu haram mutlak. Justru Anda berdosa menyembah tanduk syaitan. Harus dilebihkan, mana-mana 5 menit ya, cukup 5.50 lah sampai 5.70, 5.60 dan seterusnya, lebihkan. Jadi berzikir pada Allah ya, sebanyak-banyak zikir sebelum terbit dan setelah sebelum terbenam. Wa qala ta'ala wasabbih hamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Allah pun berfirman, bertasbih pada Allah bil asyi wal ibkar, di waktu sore dan pagi. Nah, asyi itu sore, ibkar dibalik, sebelum terbenam terbit, sebelum terbenam, atau sebelum terbenam, sebelum terbit, sore dan pagi. Banyak dengan sore dan pagi, pagi sore, pokoknya ya doang terulang-ulang Allah Ta'ala waktu itu, pagi sore, pagi sore, sore pagi, sore pagi, begitu. Karena apa? Fadilah itu zikir yang paling hebat pagi dan petang, pagi dan sore. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal. Berzikir pada Tuhanmu fi nafsika, dalam dirimu, tadarru' hal keadaannya dengan tadarru', yakni merendahkan diri, wa khifah dan takut pada Allah, wa dunar jahri minal qaul dan tidak mengeraskan suara daripada perkataan. Kapan? Bil ghudwi wal asal, dengan di waktu pagi dan sore. Jadi berzikir pada Allah cara yang paling utama tadarru', merendahkan diri, melepaskan dunia ya, memejamkan mata menghadap kiblat ya, melemahkan diri di hadapan Allah, merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dunal jahri minal qaul, bukan dikeraskan suaranya, bimakna bukan berarti tidak boleh mengeraskan, bimakna adalah tidak jahar, artinya sampai mengganggu orang lain ya, mengeraskan sampai kajuman itu ya. Saya nggak napi, saya nggak mengeraskannya, bisa saja adalah kesombongan, sombongan. Kadang lek Mekah sini tawab peli ongkat nampak entah dengah isi si batur lah, adang-adang lah po de dengah uni ya, itu muncullah kesombongan. Tapi kalau tidak ada kesombongan ya, silahkan zikir jahar, silahkan zikir besar-besar. Tapi kalaupun lebih kita untuk sendiri-sendiri, itu lebih aula, lebih utama. Tapi kalau kita berjamaah pun kadang lebih utama jahar. Kenapa? Untuk menumbuhkan semangat zikrullah pada Allah Subhanahu wa taala, atau li ajli ta'lim, atau mengajarkan orang lain tentang zikir pada Allah Subhanahu wa taala agar dia ikut berzikir. Itu ajah doang zikir, beleang suara ya teduh masih ya, makmum ni teduh, imam ni zikir mana Allah subhanahu ya kerok ya, gimana sih dia mau diajar zikir lain lagi ya, dia apalagi teduh imam kan cap imam makmum terbacang doang ya teduh, apalagi kena teduh sepi mimi tu suara kerok doang kok betimbalan kiri kanan saking itu, saking khusyuknya, bukan saking khusyuknya, saking ngantuknya ya. Wa qala ahlul lughah, ahli lughah berkata al-asal jam'u asil, asilin, asilun, asilani, yakni asal. Apa asal itu? Huwa ma bainal asri wal maghrib. Asal itu antara asar dan maghrib
ya asar maghrib tersebut asal, ya. Yakni berzikir di waktu asar dan maghrib itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bil khusus jelo Jumat Rasulullah kadang tidak pulang antara subuh sampai terbit dari Jumat dan asar sampai terbenam di hari Jumat. Qala ta'ala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Jangan engkau tatrud, jangan engkau tolak, jangan engkau sisihkan orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya bil ghadati di waktu ghadah, di waktu pagi, wal asyi dan sore, yuriduna wajha yang mereka ingin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang zikir pagi di masjid sampai dengan asar di masjid, jangan sida usir. Ni kadang usir nah alu ganti kunci ni masjid tu ni, ya baru nak sembahyang subuh langsung tepadaang dilu tempat yang asi gerpakang ni kadang si marabot lawang dengan pukun pun pada ule. Ya Allah ya Rasul, ini maksiat berdosa dende, ya Rasulullah saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dende de suruh dengan nu pagi dan sore yang mau zikir pada Allah ulik dari masjid. Justru bukaan masjid ni piran ternyimpan nyimpan nah masjid. Ya kalau pun narak maling ya kunci lah. Setelah syuruk itu bayanglah Pak Abu Rahman guna zikir setelah subuh sampai terbit tu kan, ya ni gerapakang ni dengan arak doang wah betono tu sembahyang subuh ya sepi mimit tepadang itu dile tegerapakan itu lawang terus selapu timpakang sengaja nyapu gerpak-gerpak koropok itu suruh uli ya Allah ya Rasulullah berdosa sida zaman. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, jangan engkau sisihkan orang yang datang kepada Allah di waktu pagi dan petang. Jadi aturannya masjid itu jangan ditutup mulai dari subuh sampai dengan terbit, ya bayanglah, dan berzikir tetap nyalaang dilu ni kadang si jahil nah padaang dengan dilu empetang ni terus gerapakang lawang berdosa pelungguh itu, ya adu ngombe terus lain mahal listrik kuning perasa aku sih dia berbahaya. Ya udah ya. Artinya bayanglah nanti setelah asar pun begitu, ada orang zikir sambil nunggu maghrib, itu besar pahala kita memberikan itu. Apalagi bayang dengan ngelor terus nanti pagi makan pagi atau lagi berbuka bersama tiang nasi marak dayana tuh kan bagus, memfasilitasi orang itu berzikir sholatnya. Walaupun ukurannya hanya meter nasi, ya yang penting kita sudah niat untuk ya memuliakan orang zikir pagi, orang zikir petang, itu nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada itu coba menundi pagi gratis, makan pagi no rame so masjid pas mangan dah rame na salat tule terus. Wa qala ahlul lughah, dan ahlul lughah berkata al-asyiyu, asyi itu bermakna ma baina zawali syamsi wa ghurubiha, antara tergelincir matahari sampai dengan terbenam. Tergelincir bermakna zuhur, dari zuhur sampai dengan terbenam itu zikir pada Allah, ya. Dari tergelincir zuhur sampai asar sampai maghrib itu namanya asyi wal ibkar, ya. Kemudian waqala ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu, di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan an turfa'a dikeraskan, wa yuzkara dan diingatkan, fiha di dalam masjid, ismuhu apa nama Allah. Jadi di rumah Allah ini yang paling dicintai oleh Allah untuk kita berzikir. Kalau zikir di rumah dengan zikir di masjid maka lebih dicintai di masjid.
Kalaupun di rumah ya ndak apa-apa, tapi kalaupun kita berada di masjid, jangan makanya kosong di masjid itu daripada zikir. Nih gimana liwat doang kadang tuk menek ampun menek koko wah bersih wudu endi ampun langsung sugul wah ben ngentut sugul malik entutina jama masjid ya piranti yang aroden dewa bicara kemayangan ya Rubena tindak sah Ruben lembe nuaran lewat yang saya luwe ya, tengantri apa kan tiang buang hajat pulang dari Gatep kemarin itu ya kita tiang bejulu ya buang hajat besar ya tiang wudu lah wudu kemudian tiang sholat 2 rakaat ya arah supaya bedel dengan hei hei berabar-abaran bos poli ongat sugul kanantian pun sugul ngentut ya lejaban pushudit ya Allah ya Rasulullah itulah kita kurang ajarnya kita karena Allah ya mana-mana sholat lah sekedar tahiyat masjid ya mampir itu jangan mampir di masjid. Masjid itu bukan tempat mampir. Sabda Nabi la taj'alul masajid kattariq, jangan jadikan rumah Allah itu seperti tempat mampir marak jalan ya mun mampir jajak hotel nginep bener bebaya mampir jak masjid mampir meneor dia apa pelunggu menghina Allah Ta'ala itu namanya ya. Jadi usahakan bagi kita yang ahlul ilmi ya munda koko silahkan mampir atau menek silahkan, tapi jangan lupa beri tahiyatnya kepada rumah Allah yakni mana-mana 2 rakaat gamaan ya itulah cara kita memuliakan rumah Allah nih ben kuku ben ngaduai masjid terus ben nentutin masjid sang tentutin si malaikat mudah pun sehat si bedel no ya sang ule tebintit si malaikat ya jangan begitu. Jadi di rumah Allah itu seperti itu berzikir pada Allah masuk rumahnya ya apa Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmati keluar pun begitu amalkan sunnah Nabi agar kita tidak suul adab ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yusabbih lahu fiha bertasbih kepadanya fiha di masjid itu bil ghudwi wal asal di waktu pagi dan petang sore. Rijalun adalah sekelompok la tulhihim yang tidak dilupakan tidak dilalaikan tijaratun oleh tijarah perdagangan wala bai'un dan tidak dengan jual beli an zikrillah daripada meninggalkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sebut orang yang tidak terpedaya dengan perdagangan dunia maka mereka akan memilih zikrullah di waktu pagi dan petang. Artinya dendek sampai kita hanya mencari dunia saja di waktu pagi dan petang melupakan zikir pagi zikir petang karena arah khusus amalan zikir pagi zikir petang mana-mana ya subhanallah mana-mana Allahu akbar. Di antara misalkan barang saya membaca Allahu Akbar 100 kali atau membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan seluruh dosanya dan ditanggung seluruh kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saking pentingnya kita memberikan waktu pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dunia ini hanya untuk amaliyah dunia saja tetapi terzikirkan Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang itu sambil bekerja dan zikir ya sambil kita berusaha kita zikir dan telang sekali zikirnya. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman inna sakharna al-jibala ma'hu yusabbihna bil asyal inna sakharna al-jibal dan kami tundukkan al-jibala kepada gunung
ma'ahu ialah bersama gunung. Ini namanya yakni jar majrur khabar muqaddam. Ma'ahu adalah bersama gunung itu, yusabbihna. Yusabbihna bimana al-jibal. Jibal jamak dari jabal. Jabal, jabalan, jibal. Maka disebut dengan jamak yusabbihna bil asyul isyraq. Kullu jam'il muannatsan dianggap muannas karena dia itu jamak. Kullu jam'in muannas. Yusabbihna bil asyul isyraq. Gunung-gunung pun itu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih di waktu pagi, petang, sore dan petang, wal isyraq dan syuruk ya. Jadi jibal itu gunung-gunung pun bertasbih ya. Gunung itu pagi dan petang oleh Allah ditundukkan dengan zikir pada Allah. Gunung, masa kita kalah isi gunung ya, takin doang gunung ini Silur Rahman. Lagu apa? Ya lupa-lupa diri ya Allah Ta'ala, mana-mana baca bismillah tak gunung deh ya. Jadi ya berzikir pada Allah karena gunung semuanya alam ini pun yusabbihu lillah ma fis samawati wal ardi, semuanya bertasbih. Jangan kalah tasbih dengan alam semesta ini karena semuanya bertasbih pada Allah. Kalau engkau, kata Imam Ghazali, ingin mengukur cerdasmu atau tidak, maka ukurlah cerdasmu dengan ayam di pagi hari. Kalau engkau lebih dahulu bangun ketimbang ayam, maka engkau cerdas zahiran wa batinan. Tapi kalau engkau kalah dengan ayam, ya maka engkau kurang cerdas. Apapun titelmu Imam Ghazali, tapi engkau kalah dengan ayam, maka engkau bukan ahli ilmu. Tapi ketika engkau cerdas, maka engkau akan lebih dahulu ketimbang ayam. Nah, manok na rahmat. Nah, munin deh. Kalau bunyi maka kalah si manok. Ya, pun sebut tercocok si manok rezeki kembe be ya kalah doang si manok. Kukuruku kunin. Kukuruku kunin. Lelah meong anu ti manok ti kabu jauh deh. Ya, kalah. Jadi gunung-gunung itu bagian dari tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertasbih, zikir pada Allah. Kita baca satu hadisnya. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari an Shaddad bin Uwais radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar. Pertama baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu idza qala dhalika hina yumsi famata dakhala al-jannah aw kana min ahli al-jannah wa idza qala hina yusbih famata yawmuhu mithla. Artinya bahwa Nabi pagi-pagi yang utama itu baca sayyidul istighfar ya, subuh sampai dengan ba'dal asar itu afdal baca mana-mana sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mana sekali saya baca sekali bahasa Nabi, mati dia sore atau maghrib, maka dipastikan dia ahli surga ya. Barang siapa yang membacanya sore, meninggal dia sebelum subuh, maka dipastikan dia masuk surga. No, itu untuk jaga-jaga pelungguh ndek tamu surga ya. Maka amalan ahlul ibadah, amalan ahlul jannah, amalan dengan si husnul khotimah, jaga diri nuwah dan dek lupa setiap pagi dan sore istighfar, sayyidul istighfar, mesti dijamin masuk dalam surganya Allah. Tersebut kunci surga kan, tebang terkuncinya lagu itu dek nemele jauh kuncinya sede diri kunci. Kenapa yang tak bisa membacanya? Wah, dah apal niki ibu-ibu, apal dek, palang dek, rugi dek ngapal ya. Pak Abdullah sudah hafal. Nah, alhamdulillah, amalkan sekali, 2 kali sehari itu obatnya jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Wa rawaina fi sunan, satu lagi, wa rawaina fi sunan Abi Dawud at-Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairuha bil asanid as-sahihati an Abdullah bin Khubayb bi dhammil kha, Khubayb al-mu'jamah yang bertitik satu, Khubayb radhiyallahu anhu qala kharajna fi lailati matar, kami keluar di malam hujan, wa zulmatin syadidah, dan sangat gelap, kami keluar ya di malam yang gelap dan hujan deras ya. Natlubun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Khubayb, liyusalli lana, agar beliau salat bersama kami. Fadraknahu, kemudian kami susul beliau, kami temui beliau. Faqal, kemudian beliau bersabda, qul, bacalah ya. Falam aqul syai'an, lalu kata Khubayb, saya tidak baca apa-apa karena saya memang tidak tahu apa yang saya baca ya. Ukurannya ya, Rasulullah dicari ya di malam yang gelap, kemudian hujan ya, itu salat subuh ukurannya. Terus qul, bahasa Nabi, baca. Apa tekul, apa terbaca? Summa qala qul, lang Nabi qul, falam aqul syai'an, dia ku ngena apa-apa. Ling sahabat Khubayb, apa terbaca? Kul doang lang Nabi. Kul, bukan kul makan ya. Kalau kul makan pakai kaf, kalau kul dengan qaf itu baca. Summa qala qul, sampai 3 kali kul ke ya, bacalah. Nah, mun Pak Haji Abdullah qul, apa tebangan ya. Jadi kalau yang ahli makan ya tafsirannya beda. Untung sahabat antara ahli mangan deh. Kulunin binasi unin. Tapi sahabat tu ahlu ibadah, jadi makannya kulna berarti apa terbaca. Faqultu ya Rasulullah ma'qul, ya Rasulullah, kata Khubayb, apa je terbaca? Qala qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat. Baca kan subuh terjemput Nabi untuk ke masjid, yakni solat mau dimulai, kan dekat Nabi masjidnya dengan rumahnya ya. Sangatnya dahsyat, beliau sedang menyelesaikan zikirnya ya, datanglah Khubayb, ya Rasulullah sudah mau dikomatkan. Nah, menu Quran sunnah, jadi jemput dia no imam no bondekne meletak masjid Arwaru ya. Nah, jemput mun perlu ya opong ya pokoknya imam dende oras oras ya. Jadi ini saking apa? Saking takzimnya terhadap imam. Munda imam datang, Rasulullah datang di nara bebani kamat ya, itu milenia doang. Di mana datang imam melenjar imam wayah nana ya itulah. Nah, itu nadabnya sahabat. Jadi sampai ente jemput, wah berhujan-hujan gelap motor, jemput Rasulullah, mesti mau hikmah. Apa hikmahnya? Baca bahasa Nabi mun kelemak-lemak subuh nu ya, sebelum subuh ukuran zaman subuh baca dendek berjemput doa untuk jari imam. Baca wah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sekali, hina tumsi wa hina tusbih, sore atau pagi, 3 marrat 3 kali. Bahasa Nabi apa? Yakfika min kulli syai', Allah cukupkan dari segala sesuatu. Jadi baca kulhu al-falaq an-nas ya 3 kali pagi dan petang, subuh atau maghrib nu baca sebelum maghrib atau sebelum terbit, baca kulhu al-falaq an-nas, Allah cukupkan seluruh kebutuhan kita. Nah, niki diantara apa hadis Nabi yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang, masih banyak lagi. Jadi kulhu al-falaq an-nas baca 3 kali, dicukupkan. Yakfika min kulli syai', Allah cukupkan engkau dari segala sesuatu. Apa je mesti tercukupan ya. Cukup itu berarti yakni segala yang kita butuhkan datang. Lamun dan cukup walaupun luik lagu ndak cukup ya ndak ada artinya ya, banyak rupanya tapi ndak cukup, maka Allah mencukupkan bukan membanyakkan. Kalau banyak ndak cukup percuma, tapi sedikit cukup itu hebat. Si penting
cukup, ya tersebut pas-pasan. Apa pas-pasan? Pas butuh, pas ada. Nah, pas butuh obat, arah obat. Pas butuh apa? Pas butuh istri, ada istri. Pas butuh motor, arah motor. Pas butuh uang, ada uang. Pas butuh apa? Makan, ada makan. Nah, iyalah aren cukup itu. Ini pas butuh, pas tidak ada. Ya, pas butuh istri, dia nara istri. Ya. Ya, pas butuh uang, nara kepeng. Nah, itu namanya tidak cukup. Ya, maka Rasulullah itu lebih daripada dicukupkan oleh Allah. Apapun beliau dicukupkan. Hadza wallahu alam bissawab, ilaihil marji'ul bam. Nikan tahta jemaah, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah, dimudahkan rezeki kita, dicukupkan kehidupan kita, dan dimuliakan dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, apakah zikir itu harus tertib atau boleh tidak tertib? Ya, yang paling bagus ya ditertib, ya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dari apa yang Allah mulai menyebutnya. Misalkan wasabbih bihamdi rabbik. Ya, tasbih disebut dulu, baru tahmid, ya baru takbir. Dan Rasulullah pun menyebutkan ukuran setelah salat, yakni tasbih, tahmid, takbir. Tapi dalam hadis lain Nabi mengatakan, ya la yadurru min ayyi syai'in bada'ta. Membelakan dia mulai ya bau, karena semuanya kalimat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi aturan yang paling utama adalah menzikirkan tasbih dengan urutan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Walaupun dimulai dari mana saja boleh, yang penting zikir, ya. Tapi zikrullah itu yang muqayyad bermakna teratur, tertib. Ada yang ghairu muqayyad, yang tidak teratur, tidak tertib. Boleh-boleh saja, yang penting berzikir. Karena apa? Karena kan hafalan zikir kita beda-beda. Arak si hafal hanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Arak si hafal hanya ayat kursi, arak si hafal. Yang mana yang kita bisa, itulah amalkan, walaupun tidak berurutan. Misalkan pelungguh susun witir-witirnya secara sendiri-sendiri pribadi, ya boleh-boleh saja, tergantung si dayet kan. Yang kita tahu zikir 1 2 3 4 5, ya silahkan, boleh, ya. Kalau tidak berurutan, yang kita mampu. Intinya wala takunu kalladzina nasullah, jangan lupa pada Allah Subhanahu wa taala, tetap berzikir. Sampai bahasa Nabi, man nama ala hizbih, siapa yang tertidur atas hizibnya, atas zikirnya, wiridnya, ya maka dia wajib disunnahkan mengqadanya pada waktu yang lain, karena sama keutamaannya di waktu yang dia biasa lakukan dengan di waktu yang dia qada. Jadi misalkan pelungguh zikir pagi tidak bisa karena ketiduran, maka bisa diganti di lain waktu, yang penting di qada, diganti zikirnya. Ya agak siangan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, mengaji, sinten ngaji majelis ta'lim, situ biasa zikir. Mana yang afdal, kita mengaji atau zikir? Yang afdal mengaji, ya, karena tidak ada yang lebih tinggi kecuali derajatnya majelis ilmu. Lebih-lebih dizikir sambil ngaji gitu. Nunggu umbentan dia lupa ngaji, lupa pengajian, dan dengar zikir doa. Nah, itu namanya kehilangan fadilah. Kehilangan fadilah apa? Zikirnya dapat tapi majelisnya tidak dapat. Ya, jauh lebih besar fadilahnya bermajelis, mendengarkan ilmu. Apalagi HP gawe ngaji, zikir di HP, Facebookan dong. Burung dengan tuan guru, sibuk si HP. Ya, itulah dicela oleh Rasulullah SAW. Ya, dia itu seolah-olah apa? Ya, la tad'u ma'allahu biqalbin ghafil. Masa Nabi dia ada untuk mendengar ayat Allah,
tapi seolah-olah dia buta dari ayat Allah, ya, dicela. Jangan menjadi hati yang kosong, ya, menua, ya lamun sewaktu-waktu ja kanggolah jawab SMS ka, ya, jawab WA ini ja, langan mulai kedudukan sampai kebangkitan. Dia nuh lepas angka lebih beda dan jauh HP ya maya kalau kita tak fokus hilang fadilah itu, apalagi lawan aranja HP ya udah kan ada PT sugul dengan berkelombas-kelombasan, bukan Facebook. Udah ya udah ya pasti itu ya udah klik karentuan guru Muammar doang mesti muncul juruk berkelombas swing iklan kan. Nah itu jadi ya Paisan, jangan buka HP, kamu zikirlah tapi pasang dua, pasang telinga, pasang hati, pasang mulut untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hebat. Ya, berarti ngumpul semuanya, zikir lisan, zikir mata, zikir kolbu, zikir akli, akalnya itu main semua zikir. Tapi kalau tercurah ke HP ukuran itu namanya zikir HP, Pak. Ya, maka hilang semuanya, semua fadilah hilang. Ialah entan syaitan kadang menggoda kita, ndek nelangan, ndek tersadar dengan dan sadar aron dia bau pisah itu kan HP ini ya bapak Al-Quran jangan denwah jauh-jauh ya, zikir tidak pernah dibawa, tasbih tidak pernah dibawa, seharusnya ya harus berimbang, HP dibawa ya zikirnya juga dibawa itu aja. Wallahu a'lam. Kemudian mbe afdolan baca Quran ketika Jumat atau zikir ya tetap si paling afdol adalah Al-Quran ya, bacaan yang paling afdol adalah Al-Quran, zikrullah yakni membaca Al-Quran, tetapi jangan sampai bacaan kita justru mengganggu orang lain, karena aslul masjid, sabda Nabi, asal masjid itu seperti tadi itu, fi buyutin azinallah an turfa fihi wa zikra fiha, untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar di masjid itu zikir, salat. Kalau dia itu membaca Quran jangan keras-keras sehingga apa burung dengan khusyuk, perlu membaca surat Al-Kahfi kada tahu padahal ya lagu selapu dengan terganggu mendengarnya, berarti apa? Itu berdosa, zalim, membentan, kode-kode entan baca ya, dan dek pang terdengah baik dia nama idap tu dia le masjid balik tahu baca Quran, karena di masjid bukan tempat baca Quran tapi di masjid tempat solat. Ya dahulukan kepentingan solat ketimbang zikir Anda baca Quran atau apapun ya, karena yang paling utama adalah ussisa ala taqwa min awwali yaum, yakni untuk berzikir solat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengganggu orang solat dengan bacaan Al-Quran kita. Walaupun mau membaca, bacalah dengan suara yang lirih, kecil, agar tidak terganggu. Jadi kadang ibu timbalan membaca Yasin, membaca Kahfi, bilu suaranya terus. Tuan Guru Ibrahim lah ya, di Masjid Jami Kediri ya, ketika masuk masjid sembahyang terganggu dengan baca surat Kahfi, ampun sugul Tuan Guru bayi terumpun, ampun tepepek biweh seterup dulu itu baca Quran. Jangan begitu. Nah sekarang ya soal saja balik atau baca surat Kahfi, jangan besar-besar kalau di masjid. Mulai balik saya terganggu dan nyurak Bismillahirrahmanirrahim. Apa aku mulai balik deh, wah beli bengat yang ada balik masjid doang tu nak beli aneh coba milen terdengah wasi dengan balik ja kocak guyu kena baca mulai balik balik masjid tegu mana wah bait Quran unin jelah unin terus masjid doang tu mun nak beli silik si jamaah kau dia antam ndot semenda bareh malik. Nah ini orang-orang yang sombong terkadang jauh daripada fadilah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم بارك لنا في بكورنا وبارك لنا في تعليمنا وبارك لنا في مجلسنا بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا ذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا نسنا موفقا معصوما اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة في فلسطين نصرا عزيزا وأنت خير الناصرين اللهم افتح عليهم فتحا قريبا وافتح عليهم أبواب الخيرات والبركات وباب النجاة وباب السلامة وباب الغلبة وأنت خير الفاتحين اللهم أنزل عليهم جنود السماوات والأرض حتى تكونين سالمين فائزين آمنين ناجحين غالبين على عدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل أمورنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.